Alhamdulillahilladzi qad razaqana bin nafsil mutmainnah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ah. Amma ba'd. Fa ya ayuhan nas, usikum wa nafsi bi taqwallah. Faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabih asy-syarif, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nafsin wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Shadaqallahul azim. Wa shadaqan nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, bersyukur kita kepadanya dan kita senantiasa bersalawat kepada kekasihnya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita tetap semangat dan sehat dalam menjalankan aktivitas kita. Adapun khutbah Jumat kita kali ini tentang menjaga kestabilan jiwa. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan tubuh. Di dalam tubuh itu ada ruh. Ruh itu yang kita kenal dengan jiwa. Dalam surat Asy-Syams ayat 7 hingga 10 yang khatib bacakan tadi di pangkal khutbah. Wa nafsi wa masawwaha, demi jiwa dan dia yang telah menciptakannya dengan sempurna. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, dan dia Allah yang telah mengilhamkan jiwa itu baik ke arah durhaka, fujur, ataupun ke arah takwa. Qad aflaha man zakkaha, beruntunglah orang-orang yang menjaga kesucian jiwanya. Wa qad khaba man dassaha, dan merugilah orang-orang yang mengotori jiwa tersebut. Allah ilhamkan rasa durhaka atau rasa berbuat jahat dan rasa takwa bukanlah secara langsung diberikan oleh Allah, sehingga orang mengatakan ketika dia berbuat jahat ini merupakan kehendak Allah. Aku mencuri karena kehendak Allah. Bukan begitu. Imam Ibnu Ajibah di dalam kitab Al-Bahrul Madid fi Tafsir Al-Qur'anil Majid mengatakan, kata fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, artinya adalah arrafaha turuqal fujur wa taqwaha. Allah menjelaskan, mengarahkan jiwa tersebut bisa ke arah kedurhakaan, fujur, ataupun ke arah takwa. Nah, kita di sini tinggal memilih. Jadi tidak layak dan tidak pantas seseorang mengatakan, aku berbuat jahat karena jiwaku dikehendaki oleh Allah untuk berbuat jahat. Ini salah total.
Jadi siapa yang menjaga kestabilan jiwa itu? Kita. Karena ada pilihan di situ. Kalau kau jaga kesucian jiwamu, beruntung engkau. Tapi kalau kau kotori dia, jiwa tersebut, maka merugilah engkau. Oleh karena itu kita harus ketahui bahwa terkadang gangguan-gangguan jiwa itu datang dalam diri kita. Tidak selamanya jiwa kita ini stabil. Tidak selamanya kita bisa menjaga kestabilan jiwa ini. Perlu kiat-kiat atau teknik-teknik khusus supaya kita tidak mengikuti pusaran negatif dari apa yang muncul dalam jiwa kita tersebut. Makanya Dr. Kamalia Adam SPKJ mengatakan bahwa gangguan jiwa itu ada 3 faktornya. Yang pertama faktor biologi. Faktor biologi ini faktor bawaan. Dari lahir memang udah gila atau punya gangguan jiwa. Atau juga ada reaksi kimia di dalam otak yang berubah. Bukan karena apa-apa, tapi karena memang kondisi metabolisme tubuhnya memang tidak bagus. Kalau hal yang sudah seperti ini sulit untuk disembuhkan. Tidak ada cara yang lain. Makanya di dalam Islam ada fikih al-junun, fikih yang membahas tentang orang gila. Orang gila tidak dikenai beban, baik itu kewajiban ataupun kesunahan. Orang gila bebas daripada tuntutan hukum. Ada juga gangguan jiwa faktor daripada tekanan sosial, budaya dan spiritual. Nah, ini sering terjadi. Tekanan sosial, misalnya kondisi keuangan yang seret, itu bisa mempengaruhi jiwa seseorang. Ada seseorang yang mengetes dirinya ketika lagi banyak duit, cek tekanan darah normal. Tapi begitu nggak ada duit, cicilan menumpuk, begitu dicek tekanan darah 180. Apa hubungannya tekanan darah dengan perasaan seseorang? Tentu ada. Itulah gangguan psikis namanya, akibat tekanan sosial. Dan jangan kira kita mengatakan gangguan jiwa itu hanya kepada orang-orang dewasa saja. Anak-anak juga bisa, remaja juga bisa. Jadi kita harus menjaga kestabilan jiwa kita itu. Jangan mencari masalah. Kalau sudah ada masalah, coba untuk diselesaikan. Jangan berpikir selagi tidak ada. Pas lagi ada itulah kita berpikir betul-betul. Cara menggunakan keuangan kita, cara menggunakan sifat ataupun sikap kita. Karena kalau dia sudah terjadi overlapping, saling tindih menindih, berbagai masalah mencoba menggempur pertahanan jiwa kita, gak kuat kita, terjadilah tekanan sosial itu. Atau juga tekanan budaya. Itu bisa mempengaruhi jiwa. Kebiasaan kita mungkin di daerah ini begini, tapi begitu masuk daerah lain kok nggak cocok, jadi stres, mempengaruhi jiwa. Nah, hal-hal yang seperti itu kita harus jaga kestabilan, bahwa tiap-tiap daerah ada budaya yang berbeda. Hormati budaya yang ada dimanapun kita berada, supaya nggak stres. Jangan kita turutkan ego kita, loh ini kok beda dengan budayaku, nggak cocok ini. Akhirnya mengeliminir diri, tidak bergaul dengan siapapun gara-gara perbedaan budaya. Ini juga bisa mempengaruhi jiwa. Ada juga tekanan spiritual. Itu juga bisa mengganggu kejiwaan seseorang. Mazhab ini mengatakan ini, mazhab yang lain mengatakan itu. Perbedaan pandangan ataupun ijtihad itu juga bisa mempengaruhi orang-orang yang mendengarnya. Ini bagaimana ini?
Yang mana yang betul jadinya? Maka kita perlu jaga kestabilan jiwa kita, belajar bahwa memang dalam agama itu ada banyak perbedaan. Tinggal kita legowo. Apapun perbedaan yang terjadi, legowo kita. Seperti kita melaksanakan sholat witir. Sholat witirnya campur aduk mazhabnya. Mazhab Syafi'i masuk menggunakan usolli, tetapi ketika rakaatnya satu salam. Mazhab Hanafi. Banyak yang terjadi seperti itu. Ketika terjadi perbedaan mazhab, bahkan awalnya satu masjid lalu bikin masjid lagi. Inilah gangguan jiwa namanya itu. Padahal wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu, berpegang teguhlah kepada tali agama Allah dan jangan berpecah belah. Perbedaan pendapat itu biasa. Yang tidak biasa itu tidak mau menerima perbedaan yang ada, lalu menyesatkan, lalu mengkafirkan, lalu memusyrikkan, membid'ahkan amalan-amalan orang yang memang tidak seirama dengan dia. Kalau ada orang yang seperti ini, yang suka mengkafir-kafirkan orang, yang suka memusyrik-musyrikkan orang lain gara-gara perbedaan pendapat, itu terkena gangguan jiwa dia. Jadi pengaruh tekanan spiritual, tekanan keagamaan itu hati-hati jangan terlalu dibawa ke perasaan. Yang satu pakai kunut, yang satu tidak. Melihat yang pakai kunut dia stres. Untuk apa? Masing-masing aja. Supaya kita tidak terjebak dalam ketidaknyamanan kehidupan. Lalu gangguan jiwa itu juga bisa muncul daripada ada tadi tekanan biologi, ada juga tekanan spiritual, budaya maupun sosial, ada juga tekanan emosional. Bisa jadi karena trauma dalam kehidupan, gagal, lalu stres, berujung kepada bunuh diri. Ini kan gangguan jiwa ini. Dan memang berat. Orang yang menjaga kestabilan jiwanya itu sama dengan berjihad. Rasulullah Muhammad SAW dalam hadis riwayat Imam Ahmad mengatakan, al-mujahid man jahada nafsahu fillah. Yang dikatakan mujahid itu, yang melaksanakan jihad itu adalah yang dia berjihad terhadap nafsahu, jiwanya, fillah, karena Allah. Jadi jangan sampai kita tidak merawat rasa kejiwaan yang ada dalam diri kita. Relaksasikan diri kita, tenangkan jiwa kita, dekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Kemudian jadikan hari ini menjadi hari yang terbaik bagi kita. Hari terakhir. Esok kita tidak tahu lagi apa yang akan terjadi. Kalau ini sudah menjadi hari terakhir bagi kita, maka persahabatan pun akan menjadi persahabatan yang indah. Ibadah pun akan menjadi ibadah yang paling khusyuk. Pertemuan akan menjadi pertemuan yang sangat mengesankan. Mari kita jaga kestabilan jiwa. Apapun yang terjadi, tetap tenang menghadapi situasi seburuk apapun. Seperti banyak diungkapkan oleh para motivator, bagaimana riaknya, bagaimana hebatnya gelombang ombak di atas lautan luas, tetapi samudra yang paling dalam itu tetap tenang. Itu suatu hal yang sangat mengademkan. Kita tetap tenang, tetap relax, tetap santai di tengah badai. Kenapa? Karena kita bersama yang maha qawiyu, Allah yang maha kuat, wal matinu, yang maha perkasa. Etikus mengatakan, a happy soul is the best shield for a cruel world. Artinya, jiwa yang bahagia adalah the best shield, pertahanan yang terbaik for a cruel world, untuk menghadapi kejamnya dunia. Jadi jangan sangka kita tidak baik-baik saja ini.
Akan ada selalu hal ataupun masalah yang menyertai kehidupan kita, yang mungkin akan menggoda pertahanan batin kita atau merobek-robek ketahanan jiwa kita. Tetapi ketika iman di dalam dada, ketika kedekatan kita kepada Allah begitu mantap, seperti samudra tadi, walau berdebar-debur ombak di atasnya, tetapi samudra, lautan yang terdalam tetap tenang dan tentram. Mudah-mudahan bermanfaat untuk saya dan kita semua. Mari kita jaga kestabilan jiwa kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.